bisa sholat tahajud, bisa witir, nah baru sholat qobliyah subuh khairum minad dunya wa fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, jangan dilewati itu ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, satu di Madinah ini adalah tempat yang diperintahkan oleh Rasul untuk dikunjungi, Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa, Rawahu Bukhari Muslim. Jangan kalian atau apalah namanya, jangan kalian menyengaja bercita-cita menabung untuk mau senang baru mau aja udah ibadah. Apa satu Masjidil Haram. Jadi kalau ibu punya cita-cita, ya Allah aku ingin ke Masjidil Haram, lalu nabung, nah itu dapat pahala. Zionis Yahudi ya. Nah ini kita punya meminta ke 3 tempat. Baik Bapak Ibu, kemudian nah ini kita berada di Madinah, bersyukur ya kepada Allah. Kedua, di Madinah itu ada berapa tempat istimewa? 1 Masjid Nabawi, 2 Masjid Kuba. Jadi Nabi dan Abu Bakar juga ada petunjuk jalannya. Abdullah bin Uraiqin, seorang kafir Quraisy yang disewa oleh Abu Bakar yang memang tahu jalan pintas menuju Madinah supaya tidak dikejar, tidak bisa dikejar oleh kafir Quraisy. Sampailah Nabi dan disambut, wah senang mereka, menangis dan terharu. Maka keputusan bersama di daerah itu dan Nabi membangun masjid. Nah, jadi yang pertama kali dibangun oleh Nabi apa? Masjid, bukan istana, bukan rumah, tapi langsung bangun masjid. Nabi datang pada hari Senin 12 Rabiul Awal ya, di mana di Kuba pada tahun 622 Masehi Nabi datang itu. Nah kemudian Bapak Ibu, dibangunlah masjid yang sangat sederhana. Maka masjidnya tetap aja namanya Masjid Kuba, berada di kampung Kuba, dan masjid ini diabadikan oleh dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Umroh bersama NRA. Insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Tahmid. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Hutan. Salah dong tadi. Alhamdulillah. Bang ya. Di mana-mana tempat untuk mengisinya dengan kesempatan beribadah kepada Allah. Nah lalu kemudian ya itu ibadah badaniyah ya, sudah dilaksanakan, diupayakan. Juga ada juga nilai-nilai yang tidak kalah juga bisa diupayakan oleh Bapak dan Ibu sekalian, yaitu ibadah maliyah ya, ibadah maliyah, bersedekahlah, berinfak ya, seberapapun yang dapat diupayakan sekemampuannya di tanah suci Madinah ini. Tahta li sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang almarhum, seseorang itu akan berada masih hidup. Jadi kita begitu sayangnya kepada yang masih hidup di antara keluarga kita persiapkan dari jauh-jauh, berikan mereka oleh kita, ingat terus mereka.
duelnya di masjid tuh, ada waktu syuruknya ada ya, di apa namanya, di Masjid Nabawi. Sudah di share ya Ustaz ya? Sudah dibagikan ya? Itu yang foto yang ada itunya ya? Kayaknya udah deh. Nah, diamalkan biar dapat pahala apa tadi? Haji Isra. Bapak Ibu, cuman kaifiatnya tadi harus tahu. Pertama harus sholat berjamaah subuh di masjid ya, lalu nunggu di masjid sampai waktu syuruk. Ketika nunggu juga ada kaifiatnya apa? Berzikir, baca Quran, atau mungkin kajian. Lagi sesudah dia mengamankan barang dagangannya, ada yang ikut perang, tapi ada yang perang juga setengah hati karena malu aja. Nanti kalau nggak ikut perang disebut pengecut. Nah, sebagiannya jadi mereka sengaja oleh Allah hatinya dibikin setengah hati untuk perang melawan Rasulullah SAW dan pasukan. Sementara yang 311, 14 semuanya semangat perangnya lillahi ta'ala. Bahkan mereka rebutan ingin paling depan, ingin segera mati syahid, habis sama pasukan kaum muslimin. Akhirnya terjadi perang dahsyat sekali. Dan anehnya semangat kaum muslimin semakin dahsyat, semangat kafir Quraisy semakin menurun dan sangat takut sekali. Nah, sementara Nabi juga, kafir Quraisy bercerita, ada tiba-tiba temennya itu di sampingnya kepalanya udah menggelinding. Nah, ini kan bikin ciut sekali. Mau di Jazirah Arab, gimana nggak terkenal? Ya, pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar yang terlatih dan terkenal. Abu Jahal itu kan sudah terkenal sekali tukang perang, tapi dikalahkan oleh pasukan kecil. Inilah Allah mengiklankan, istilahnya mengiklankan bagaimana kaum muslimin mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sufyan pulang dalam kondisi marah, malu, kesel. Maka terkumpullah beberapa uang 1000 dinar dan juga beberapa ribu unta yang untuk dipakai balas dendam. Maka terkumpullah pasukan selama setahun itu, yaitu 3.000 pasukan yang sudah dilatih. Di antaranya 3 pemimpin besar Quraisy, Abu Sufyan, kemudian Ikrimah bin Abu, pengaruh 300 orang tidak ikut perang, kembali ke Madinah. Jadi Nabi hanya bawa 700 pasukan, melawan berapa tadi? 3.000 pasukan. Nah, yang 700 ini oleh Nabi 50 orang dijadikan ditugaskan Al-Ainain Yang kecil ini. itu. Nah, itu. Yang ada orang pada naik ke atas. Kita jangan naik ya. Udah nggak ada perang. Nah, Bapak Ibu ini panas soalnya. Kemudian Bapak Ibu dipimpin oleh Abdullah bin Jubair namanya, sahabat Nabi, ahli panah. Kata Nabi, kamu yang 50 orang tuh, awas, kamu melihat kami di bawah kalah atau diserang oleh musuh sekalipun, sebelum aku, kata Nabi, perintahkan turun, jangan kalian pada turun, tetap bertahan di atas Jabal Rumah. Ini Pak, dan ini bukit-bukit ya, sehingga memang nggak ada celah untuk bisa nyerang kiri kanan. Ya, terlebar aja sih. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi di antara Uhud, di belakangnya Uhud, jadi nggak bisa diserang dari belakang. Nah, yang di bawah mulai mengambil apa? Harta ghanimah seperti biasa. Tapi kalau muslimin mati dalam keadaan syahid, dibersihkan dosanya oleh Allah. Maka di ayat terakhir, di ayat berikutnya adalah am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Ya, perjalanan perjalanan jihad yang menghantarkan pada ridha Allah, dan kita akan diwafatkan syahid seperti mereka yang wafat syahid di medan Uhud, dan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalat kepada syuhada Uhud dipimpin oleh Tuhan guru kita dan masuk surga bersama Nabi SAW dengan hisab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahla syuhada Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
minal muslimin wal mu'minin. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Antum lana salifun lahiqun. Allahumma jazi anna wa anil islam wal muslimin khairal jaza. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisiril Fatihah. Takbir. Allahu Akbar. Tahmid. Alhamdulillah. Ya, dadah. Anda juga. Penting nih di dalam perjalanan selain kita besok tawaf dan sa'i untuk ihram, yaitu wakaf Al-Quran. Silahkan. Wakaf Al-Quran itu tidak hanya untuk yang meninggal, untuk kita pun yang masih hidup menyampaikan itu yang sudah di terus info ya, bahwa tetapi risaunya beliau ketika berpindah ke Madinah, maka beliau mulai rindu ya. Kerinduan itu nampak dari beliau menengadah terus menghadap ke langit ya, berharap turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk dipindahkan kembali menghadap ke Masjidil Haram.